Karena kita terlahir dari suku Jawa, kita tidak memesan kepada Allah, betul? Kita jadi orang Sunda, tidak mesen dari Allah. Kita hidungnya mancung, tidak mesen dari Allah. Yang pesek apalagi. Kita rambutnya rintik, tidak mesen dari Allah. Kita rambutnya lurus, tidak mesen dari Allah. Tidak boleh orang yang rambutnya rintik merasa lebih baik daripada orang yang rambutnya lonjong. Tidak boleh orang yang rambutnya lurus merasa lebih baik daripada orang yang rambutnya rintik. Tidak boleh orang yang kulitnya hitam merasa lebih baik dari orang yang kulitnya putih. Tidak boleh orang yang kulit putih merasa lebih baik dari orang yang berkulit hitam, dan lain sebagainya. Inilah ajaran Islam, di mana kemuliaan hanya dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau pengen kita mulia, bertakwalah. Kalau kita pengen derajatnya tinggi, berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Ini ada orang yang dia memotong ilmu pengetahuan, katanya karena anyadapnya seorang habib lebih mulia daripada orang berilmu 70 orang berilmu. Dia bodoh mengalahkan sarjana 70. Dia bodoh mengalahkan insinyur 70. Dia bodoh mengalahkan kiai 70. Dia bodoh mengalahkan orang-orang yang diberikan Allah pengetahuan. Dia rendah pangkatnya karena tidak punya ilmu, tapi katanya lebih mulia dari Pak Camat 70 camat. Dia rendah derajatnya, tetapi katanya dia lebih mulia dari bupati, dari gubernur, dari presiden. Makanya mulutnya mencaci siapapun karena dirinya merasa lebih baik dari orang lain karena datnya, padahal yang diakuinya itu hanya palsu belaka, bohong belaka. Ngaku cucu Nabi, ternyata bukan cucu Nabi. Ngaku cucu Nabi, ternyata bukan cucu Nabi. Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Pertama, dengan catatan nasab. Ketua Paguron Jalak Banten, catatan nasab turunan Nabi itu sejak abad ketiga dicatat. Ada petugas-petugas yang menugaskan diri menulis kitab. Ini Sayyidina Ali punya anak dua, Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak berapa? Dicatat. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Dia punya saudara Sufyan, dicatat semua. Muhammad Al-Baqir mempunyai anak namanya Ja'far As-Shadiq, punya anak berapa? Dicatat semua. Terus demikian dari generasi sampai saat ini. Dan saya mempunyai kitab-kitab nasab sejak abad keempat sampai hari ini. Dan ketika saya lihat orang yang mengaku cucu Nabi di Indonesia ini yang bergelar Habib itu ternyata tidak terbukti secara pustaka mereka adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang cara kedua. Cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya, tapi ada Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia ini yang bisa memeriksa darah seseorang, ingus seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa akan ketahuan betul tidak dia sebagai keturunan Nabi.
ada nggak haplo dia sama dengan haplonya Nabi? Haplonya Nabi J1, coba darah kamundi tak periksa, ternyata setelah diperiksa hasilnya haplonya bukan J1 tapi haplonya G. Naon eta haplo G? Eta haplo lain turunan Nabi. Jangankan turunan Nabi, turunan orang Arab aja bukan. Kata Profesor Kain dari Badan Riset Inovasi Nasional, jangankan orang Arab, orang Sumeria saja bukan. Sumeria itu J0. Jadi Akadia nanti bermutasi J1. Sumeria jadi Akadia, Akadia menjadi orang Arab. Orang Arab masih J1. Nanti kalau dia mengaku keturunan Quraisy akan ada kode-kode Bani Quraisy. Kalau dia mengaku keturunan daripada Hasim akan ada kode-kode Bani Hasim. Kalau dia mengaku keturunan daripada Abi Thalib akan ada kode-kode Abi Thalib. Kalau dia mengaku keturunan daripada Husain akan ada kode-kode Sayyidina Husain. Dan setelah diperiksa, mereka dari 5 orang Indonesia dari klan mereka yang sudah tes DNA, tidak ada haplo J1-nya, tidak ada kode genetik daripada keluarga Bani Quraisy, tidak ada kode genetik dari keluarga Bani Hashim, dari keluarga Bani Abi Thalib, dari keluarga Sayyidina Husain. Kalaulah secara pustaka tidak terbukti, DNA juga tidak terbukti, lalu dengan apa kita harus percaya bahwa mereka keluarga besar keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Marah-marah sama kita, katanya tetap kami keluarga Nabi, turunan Nabi, jangan jadi orang yang menghina keturunan Nabi. Kita tidak boleh menghina turunan Nabi, tapi ente bukan keturunan Nabi. Buktinya di pustaka tidak ada, di DNA tidak terbukti. Lalu atas dasar apa kami menganggap Anda sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi dengan maulid baginda Nabi, Allah telah katakan, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidak adalah Nabi Muhammad itu sebagai ayah dari lelaki kalian. Ayat ini mengandung tafsiran bahwa Nabi Muhammad yang pertama, tafsiran pertama, tidak mempunyai anak laki-laki. Laisa wa makana Muhammadun aba ahadin, bukanlah ayah dari laki-laki kalian, karena memang Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Tafsiran yang kedua, jangan panggil Nabi Muhammad hari ini dengan gelar-gelar kekeluargaan, wahai kakekku, wahai ayahku, tapi walakin Rasulullah, panggillah Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Siti Aisyah aja istrinya manggil Rasulullah, ya Rasulullah. Lah orang sekarang yang nasabnya nggak jelas manggil Rasulullah, ya jadi, wahai kakekku. Di sebuah persidangan dia katakan, Nabi Muhammad, kakek ente apa kakek aneh? Ini adalah hilang adab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita dianjurkan, tidak wajib, untuk mencintai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keturunan Nabi yang asli, keturunan Nabi yang telah terbukti secara catatan dan terbukti secara ilmu pengetahuan biologi. Karena zaman sekarang ini teknologi sudah canggih, gen kita ini sudah generasi Z. Generasi manusia yang hidup saat ini ada generasi perang. Generasi perang dia yang lahir sebelum 45. Ada yang generasi depresi, yaitu orang yang pada saat dia berperang, yang lain berperang, dia nggak mau perang. Dia lahir di masa perang,
orang lain perang mau berjuang, dia nggak mau perang. Itu generasi depresi. Setelah generasi depresi, ada generasi baby boomer, yaitu mereka yang lahir 46 sampai 64 tahun 65 selanjutnya itu disebut generasi X. Saya ini generasi X, lahir tahun 76. Dari orang yang lahir 64 sampai 80 itu generasi X. Dari generasi X akan muncul generasi Y, yaitu milenial. Setelah generasi milenial, sekarang ini generasi Z, mereka yang lahir dari tahun 97 sampai 2012. Anak-anak kita yang masih 10 tahun disebut generasi Alpha. Generasi Z itu 27% di Indonesia. Makanya para capres-capres ini sibuk bagaimana bisa untuk mengajak generasi Z memilih dirinya. Dia berkampanye kepada generasi milenial dan generasi Z. Ciri-ciri utamanya generasi milenial dan generasi Z adalah orang yang sangat akrab dengan teknologi. Kalau misalnya anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini adalah orang-orang yang akrab dengan teknologi, lalu ada orang yang tidak percaya pada teknologi, tes DNA mereka tidak percaya, katanya itu tidak terbukti, maka itu generasi mungkin generasi perang atau generasi depresi. Maka oleh karena itu yang paling harus kita jadikan patokan dalam hidup ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu dan ilmu pengetahuan. Jangan lawan ilmu pengetahuan. Orang yang melawan ilmu pengetahuan akan tergerus oleh zaman. Dia akan dianggap manusia purba, manusia yang ketinggalan zaman, manusia yang tidak mempunyai masa depan. Manusia yang melawan teknologi hari ini adalah manusia yang akan ditinggalkan kehidupan.